Ini pas dilihat lagi bentuknya itu tinggi, hitam, besar, berbulu, mukanya tua. Sangat mengerikan. Di situ mama cuma bisa bilang dalam hati, ini anakmu ambillah, ini anakmu ambillah, itu sambil mama memejamkan mata. Jadi nggak lama itu mama buka, itu sosok itu udah nggak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Anjas Mara di channel YouTube Pink Mystery, penikmat kisah misteri. Oke, gak usah banyak lebar, gak usah banyak basa-basi, biar ceritanya gak basi. Langsung aja kita ke cerita misteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini mama panggil mama bela yo, kan karena mama nila tua. Jadi mama kok pengen berbagi lah sedikit cerita untuk mungkin kawan-kawan di Anjas di luar sana ada yang pernah mengalami nasib kayak mama nih. Jadi mama nih lama berumah tangga lah, hampir 18 tahun. Nggak ada dikasih anak sama sekali. Punya ipar, semuanya lah beranak. Cuman mama nih lah nggak beranak sama sekali. Jadi karena nggak punya anak nih, jadi apa ya bahasanya, terkucilkan di mata ipar, di mata mertua, buruk, ya kan. Jadi teruslah mama nih sama suami itu berantem terus. Yang dibahas tuh bukan ekonomi, bukan apa, persoalannya tuh anak itulah. Sampai di 18 tahun pernikahan kami, mama ini pernah ada terucap lah. Makanya kalau ngomong tuh jangan sembarang-sembarang, nanti dioinian sama Tuhan, ya kan. Nah, kayak mama nih lah nasibnya. Jadi mama ini pernah ngomong ke suami itu, gimana caranya nggak peduli, yang penting bisa punya anak. Nah, nggak tahu lah tuh dari mana bapak tuh waktu itu. Sampailah dari omongan mama tuh, mungkin pikirannya dengan cara apapun gitu kan, sama dia nih lewat jalur gelap, lewat jalur hitam, tanpa sepengetahuan mama. Jadi dari mama berantem waktu itu tuh, sebulan kemudian lah kejadian ini terjadi. Jadi waktu itu suami mama ini satpam, kan. Jadi dia kerja tuh dari jam 6 pagi, nanti balik dia jam 6 pagi lagi. Kalau tuh dia sip 1 kan. Jadi waktu itu tuh dia sip malam jam 6 sore dia berangkat, pulang dia jam 6 pagi kan. Jam 6 sore itu dia berangkat. Nggak ada yang terjadi, belum di situ tuh, masih biasa-biasa aja. Dia berangkat, pamit seperti biasa, tiba di jam 9 dia pulang tuh. Mama bertanya-tanya, kok pulang gitu kan. Waktu itu bilang, kok pulang pak, kenapa pulang? Di situ tuh bapak ini nggak banyak ngomong, dia hanya diam langsung mandi pulang tuh kan. Mandi, tak minta makan, waktu itu ditawarin makan dia nggak mau. Terus dia langsung ke kamar itu. Terus tanya lagi lah, kenapa pulang pak? Nggak jawab juga. Jadi
karena kebetulan kami di rumah itu berdua aja gitu kan, udah malam juga ya, namanya kita suami istri kan ya, adalah keinginan gitu kan untuk melakukan hubungan suami istri. Jadi bapak waktu itu mengajak lah gitu kan untuk berhubungan suami istri. Tapi pada malam itu tuh mama ini mengalami keanehan waktu itu sama bapak. Jadi yang biasanya mungkin kalau diomongkan gitu kan agak sensitif bahasanya kan, biasanya mungkin sekali dua kali tuh udah, ya udah apa ya namanya, udah tidak kuat lah ya kan. Tapi pada malam itu tuh bapak nih seperti kesurupan. Jadi sampai mama nih tidak telap lagi melayani bapak pada malam itu. Jadi saking lelahnya mama ketiduranlah sampai azan subuh. Azan subuh ketiduran, tiba-tiba ada yang ngetok pintu pagi itu kan. Mama dengar tidak jelas karena masih bingung ya kan antara sadar dan tidak sadar. Terus tiba-tiba yang ngetok pintu itu agak sedikit kasar, mungkin karena susah membangunkan mama waktu itu kan. Jadi mama buru-buru lari buka, takutnya ada apa-apa kan. Mama buka pintu, terkaget pula mama karena yang di luar tuh waktu itu tuh bapak. Jadi mama ini bertanya lah, kok bisa pak di luar, kan tadi lagi tidur gitu kan. Jadi suami ini waktu itu cuma jawab, apa, orang baru pulang kerja ngelindur kamu. Waktu itu bapak ngomong kayak gitu. Ibu makin bingung kan, jadi kayak mana ya, tadi kan tidur kok sekarang baru pulang kerja. Pikirnya tuh mungkin udah kayak gitu dia pergi lagi kerja. Terus dia mandi, habis mandi minta dibuatkan kopi. Mama buatkan kopi, mama tanya lagi ya kan, pak tadi jam 9 malam pulang. Kata suami, enggak lah, mana bisa kalau kerja itu pulang, ngelindur kamu nih, mandilah sana katanya. Marahlah dia di situ kan. Nah mama ini kan apa, bingung di situ tuh. Jadi mama bilang, kalau bukan bapak yang pulang terus siapa ya. Tapi belum sempat terucap ke bapak, waktu itu masih dipendam aja sendiri sampai seminggu berlalu itu kan. Tapi anehnya itu waktu itu tuh kalau ndak salah tuh ingat banget itu malam Jumat yang kejadian pertama itu. Terus tiba-tiba di minggu berikutnya di hari Kamis, Jumat malam ya kan, bapak nih kebagian sip malam lagi kan. Dia 2 hari sip pagi, 2 hari sip malam gitu kan. Pas aneh itu bagi ibu bilang, janganlah kerja pak malam ini katanya gitu kan, lagi nggak enak badan. Terus kata bapak, tidak bisa kalau izin mendadak, kalau tidak besok aja nggak kerja, sekarang malam saya kerja dulu. Oh iyalah ya sudah, berangkatlah bapak. Tidak lama, malah ini lebih cepat datangnya dibanding ya kemarin, di minggu kemarin itu kan. Jadi sudah 1 jam bapak pergi, tiba-tiba dia pulang lagi. Pikir mama kan ada yang ketinggalan. Jadi mak bertanya waktu itu, pintu itu belum ditutup, pintu rumah itu masih kebuka aja karena pikirnya masih sore kan. Jadi kok pulang lagi pak, apa ada yang ketinggalan pak. Tetap setiap bapak yang datang pulang itu tidak pernah berbicara satu kata pun. Dia langsung buru-buru mandi ya kan. Oh pikir mama waktu itu mungkin bisa dia izin ya kan. Ya udahlah, nggak usah banyak tanya, nanti marah pula dia. Akhirnya bapak masuk kamar. Waktu itu mama ikut. Kata mama, kenapa pak, bisa izin ya pak. Di situ cuma senyum ya kan. Cuman anehnya suasana pada malam itu tuh rasul-rasulnya tuh seperti ya kalau kita suami istri tuh enak lah untuk berhubungan gitu, ada hasrat. Terus melihat bapak nih rasanya ganteng banget, nggak kayak biasanya yang kusut malas lihatnya gitu. Jadi tiba setiap bapak ini hadir gitu kan, pulang kerja itu kok
tampan sekali bapak nih. Jadi adalah mama keinginan gitu kan untuk berhubungan sama bapak waktu itu. Jadi melakukanlah lagi mama berhubungan sama bapak pada malam itu. Itu mama sadar, sesadar-sadarnya, ya kalau bisa dibilang sangat menikmatilah pada malam itu. Sampai mama tertidur pulas, bangun-bangun itu mama tuh heboh lah keluarga itu kan, jam 8 mungkin, ya sekitaran jam segitulah. Jadi semua keluarga, karena mama ini rumahnya tuh berdempet-dempetan sama rumah adik ya kan, rumah ipar. Jadi semua orang tuh tiba-tiba tuh menggedor pintu, ya jelas mama kaget terbangun ya kan. Mak pikir ada apa ada kebakaran, apa ada maling. Ternyata orang itu semua tuh berusaha untuk membangunkan mama, mungkin saking pulasnya waktu itu kan. Nggak tahu kenapa juga kok bisa sepulas itu tidur, sampailah sadar, buka pintu semua orang udah pada ngumpul. Mereka tuh takut kalau mama ini kenapa-napa di dalam, karena nggak ada respon, nggak ada suara ya kan pada waktu itu. Sampai bapak bilang takut pingsan, karena kan emang kondisi lagi nggak enak badan waktu itu kan. Waktu itu mama bilang, aneh banget bapak nih, kalau keluar rumah kok bisa kekunci pintu itu. Bapak ini di situ mulai nggak banyak ngomong. Yang awalnya dia marah pas dibilang kayak gitu, tiba-tiba dia langsung, ayo sudahlah, gak usah banyak ngomong lagi lah, sudah istirahatlah. Karena agak bingung setiap diajak berbicara ke sana gitu kan, setiap mama bertanya, apa bapak ini pulang kan pak? Iya sudah, diamlah, selalu bilangnya kayak gitu. Jadi ya sudahlah, malas juga untuk beribut ya kan. Sampai di minggu ketiga itu tiba-tiba badan mama ini sakit parah. Yang kemarin itu seperti masuk angin, yang sekarang mama rasakan pada waktu minggu ketiga itu sangat parah, muntah-muntahnya, bahkan sampai terpingsan di depan pintu ya kan pada waktu itu. Terus bapak bilang mau diajak ke rumah sakit enggak, berobat. Ibu waktu itu mama bilang di situ, enggak lah, cuma masuk angin paling, ngapain juga ke rumah sakit gitu kan. Sebulan sudah lewat itu kok nggak ada ini, badan nih nggak ada baik-baiknya. Sudah minum obat, sudah diurut ya kan, dikerok pun kok nggak membaik. Sampai bilang waktu itu ke bapak, sudahlah pak, berobat aja lah, nggak enak badan saya lama-lama. Sampai waktu itu tuh ingat banget, pertamanya dibawa ke puskesmas, karena zaman mama dulu tuh kan rumah sakit tuh mahal. Jadi waktu itu dibawa ke puskesmas, malah kaget mamanya ke situ. Orang dokter puskesmas itu bukannya bilang sakit apa, ternyata malah dikasih selamat. Katanya di situ mama hamil. Ya mama bingung tapi senang. Alhamdulillah lah, 18 tahun akhirnya mama bisa punya anak gitu kan. Ya bahagia sekali waktu itu, senang, suami pun senang, mertua senang, ibu saya pun waktu itu senang, bahagia semua keluarga itu mendengar berita itu kan. Di situ pun nggak ada keanehan seperti layaknya hamil pada umumnya. Di bulan pertama mengalami mabuk, sampai di bulan berikutnya perut pun ya seperti emang ada janin yang dikandung. Sampai sedikit curiga itu pas masuk ke 4 bulan. Jadi masuk ke 4 bulan, mertua ini menganjurkan kan untuk mengadakan acara 4 bulanan. Karena suami ini orang Jawa kan, jadi diadakanlah 4 bulanan waktu itu. Cuman suami ini marah, dia menolak, dia bilang enggak perlu kayak gitu, katanya. Ngapain buang-buang uang? Kalau dibilang buang-buang uang, waktu itu kondisi keuangan mama sama bapak tuh ya alhamdulillah enggak begitu sulit ya kan, karena kami enggak ada tanggungan, tabungan pun ada. Tapi waktu itu bapak itu sangat-sangat menolak. Dia bahkan marah sama orang tuanya itu kan waktu diminta untuk mengadakan itu. Pikir mama, sudahlah, mungkin
dia ini nggak mau buang-buang uang untuk nanti biaya persalinan. Jadi ya udahlah, toh nggak ada acara-acara seperti itu pun insya Allah lah anaknya selamat kalau Allah menghendaki, ya kan. Jadi berlanjutlah sampai ke 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan tuh perut emang sudah membesar waktu itu. Di bulan ke-8 nih agak anehnya itu seperti mama ini mengalami teror. Jadi setiap malam itu selalu ada yang seperti ingin bertamu, mengetok pintu. Pas dibuka nggak ada orang, ngetok lagi, dia dibuka nggak ada orang. Pikir mama waktu itu mungkin budak-budak kecil iseng, cuman kok keseringan setiap malam. Dan anehnya waktu itu di setiap malam Jumat ini mama tuh selalu melihat ada sosok pria, waktu itu tuh sangat tampan lah ya, yang di penglihatan mama ini duduk di kursi di ruang tamu. Jadi sekilas waktu itu lewat, karena ruang tamu itu gelap kan, jarang ada yang duduk di situ. Jadi waktu itu ngeliat, siapa itu kok tampan kali, ya kan. Tapi pas didekatkan itu nggak ada, mulai gila waktu itu pikirkan, apalah, mengucap waktu itu di situ kan. Tapi muncul juga di dalam mimpi mama laki-laki itu. Di bulan ke-8 itu dia beberapa kali muncul, sampai dia pernah ingat banget waktu itu mengatakanlah, waktu itu dia bilang, nanti kalau bayi yang kau kandung itu sudah lahir, itu adalah anakku. Sontak di situ mama takut, mama bingung. Akhirnya mama bilang ke bapak, Pak, beberapa kali aku mimpi didatangkan seseorang. Dia bilang, Pak, di situ kalau anakku ini adalah anak dia ingin mengambil anakku. Di situ suami itu waktu itu cuma bisa diam, sampai waktu itu berantem hebat lah kan. Kok kayak mana ya bilangnya, kok nggak ada respon, Pak, saya ini cerita, saya ini bingung, saya ini merasa aneh. Barulah di situ bapak jujur. Di situ bapak baru mengungkapkan ya sebuah kebenaran yang sangat menyakitkan ya Dek ya, yang sampai sekarang pun tidak bisa diterima, mungkin sangat sulit untuk dimaafkan. Jadi bapak minta maaf, nangis, dia bilang, maaf, saya salah. Apa ya, kesalahan apa yang kau perbuat, jujur. Dia bilang, ya aku pergi ke dukun. Jadi aku capek dengar kau marah-marah terus, kau nangis-nangis terus, dihina orang. Jadi gimana pun caranya agar aku bisa punya anak, itulah yang aku kerjakan. Jadi di situ mama bilang ke bapak, apa yang kau kerjakan sampai aku bisa punya anak ini? Yalah, aku pakai pesugihan kayak mana ya, anak pertama yang dikandung itu emang bukan anak kita katanya, cuman itu anak sebagai tumbal. Jadi anak itu nanti akan membuka jalan untuk kita bisa punya anak lagi. Tapi anak kita nanti yang kedua tuh benar-benar adalah anak kita katanya. Ya jadi kan mama ini bertanya lah, menekan bapak waktu itu kan. Jadi siapa yang menghamili ini kan, dan ini anak siapa Pak? Nah di situ pun bapak menjawab kalau dia ini sebenarnya nggak tahu sosok apa yang dikirim dukun nih kan waktu itu tuh. Jadi cuman perjanjiannya gimana caranya punya anak, nanti dukun itulah yang mengurus segimana mungkin sampai istri kamu bisa hamil. Jadi bapak juga nggak tahu. Jadi waktu itu mama ini marah semarah-marahnya, bilang kalau mama ini nggak mau melahirkan anak ini gitu kan, karena akan membuat aib untuk keluarga. Terus di situ gimana pun caranya, pokoknya janin ini harus mati.
walaupun dibilang jahat gitu kan, karena bukan anak manusia, benar kan? Jadi bapak pun setuju di situ. Dia bilang ya sudahlah, gimana pun caranya kita gugurkan saja kandungannya sebelum terlambat. Jadi di situ sampai mama ini minum minuman yang beralkohol, terus sampai makan nanas, sampai pernah mama ini melakukan turun loncat dari atas rumah. Kaki waktu itu patah, tapi janinnya kuat, janin ini kuat sekuat-kuatnya. Heran gitu kan. Jadi ya sudahlah, kalaupun emang harus dilahirkan pada waktu itu, pikir mama kan, sebulan lagi nggak lama habis dilahirkan, dibuang lah ya kan, sebelum tahu orang. Jadi ditunggulah waktu itu sampai bulan ke-9 itu. Kok anehnya, biasanya kan kalau bayi-bayi normal ini di bulan 9 ini pasti sudah ingin keluar gitu kan. Pas tepat di bulan 9 itu mama ngomong lagi ke bapak. Mama bilang, "Pak, kok nggak ada reaksi sama sekali dari kandunganku ini? Kamu tuh ngambilnya di dukun mana? Ayolah kita ke dukun itu, Pak. Ayolah, gimana caranya agar bayi ini tuh hilang, biar kita kembalikanlah lagi ke yang punya." Waktu itu mama bilang seperti itu ke bapak. Jadi bapak ini mengiyakan. Jadi kata bapak, ayolah kita ke dukun itu. Diajaknya lah mama ke situ. Memang sangat mengerikan ya, namanya dukun, tempat-tempatnya. Jadi mama bilang waktu itu di situ, saya tidak ingin melahirkan bayi ini, saya tidak menginginkan bayi ini karena ini bukan bayi saya. Di situ dukun itu sempat marah. Dia bilang, ini kan keinginan suamimu, kenapa pula sekarang setelah bayi ini ada berubah pikiran? Nah di situ mau bilang, ya gimana pun caranya saya tidak ingin bayi ini ada di kehidupan saya gitu. Akhirnya dukun itu bilang, ya kalaupun tidak menginginkan bayi ini ya harus bayar mahar. Mahar yang dimaksud ini ya berupa, kalau kita bilang tuh ganti rugi mungkin ya kan. Waktu itu mahar yang mama keluarkan ini cukup besar, cukup menguras tabungan habis-habisan. Jadi dukun ini waktu itu meminta sapi. Kalau di kampung mama ini kan tidak ada sapi, adanya kerbau. Dia minta kerbau yang hitam ya kan, yang tanduknya bengkok. Waktu itu tuh cukup mahal dulu mama beli itu. Dia minta uang. Akhirnya ya karena nggak ada pilihan lain, akhirnya ya mau nggak mau lah kita lakukan demi nanti ke depannya tidak ada malu di keluarga. Tapi dukun itu berpesan, bayi ini tidak bisa dihilangkan. Bayi ini akan tetap lahir, tapi tiba nanti di waktu dia akan keluar, akan ditemani oleh, ya bisa disebut bapaknya lah ya kan. Akan langsung diambil oleh bapaknya pada waktu itu. Jadi karena perjanjian sudah dibuat, tidak bisa dibatalkan, ya sudahlah, mau gimana lagi, mahar sudah mama kasih waktu itu ke dukun itu. Jadi waktu itu tinggal nunggu aja lah kapan anak ini keluar ya kan, kapan diambil sama makhluk-makhluk yang siapa entah itu bentuknya. Jadi bulan ke-10 kok nggak lahir juga ya kan. Tetangga-tetangga sudah bertanya-tanya waktu itu, kok belum lahir mak, waktu itu kan. Ya mama cuma bisa bilang mungkin belum gitu aja. Terus mama jawab ke tetangga, ke orang tua ya kan. Sampai masuk ke bulan ke-11, anehnya perut itu makin membesar. Besarnya pun tidak seperti besar-besar hamil yang biasanya, ini sangat besar perutnya, seperti hamil kembar. Orang pun mengiranya pada waktu itu mama ini hamil kembar karena perut itu besar sekali waktu itu. Terus kawan-kawan pun gitu kan, belum lahir, belum, mungkin nanti.
Oh iyalah katanya gitu kan, nanti nunggu lahir pengen lihat katanya. Di situ tuh sebenarnya sakit ya dek dengarnya gitu kan, padahal kita tahu kenyataannya kalau kita tuh tidak akan pernah bisa melahirkan anak, karena anak yang kita kandung ini bukan anak manusia ya kan. Jadi tiba di bulan ke-12 waktu itu, bayi ini seperti ingin keluar. Waktu itu kebetulan bapak ini kerja sip malam ya kan. Kalau lahiran itu sebenarnya kalau kita manusia itu kan pasti ada tanda-tandanya. Ini tuh dari pagi itu seperti biasa lah, beres rumah, nggak ada tanda-tanda kalau ingin melahirkan, nggak ada sakit sama sekali, itu tidak ada sakit. Jadi waktu itu tuh bapak pamit kerja, iyalah kerjalah pak, emang harus kerja ya kan, karena kita sudah nggak punya uang lagi pak, gara-gara perbuatanmu. Ini bapak kerja waktu itu karena takut kan, jadi mama ini buru-buru lah. Jam 6 tuh bapak berangkat tuh langsung lah tutup pintu kan, di dalam aja lah, takut pula. Jadi karena di kamar ini posisinya tempat tidur yang mama itu langsung menghadap ke pintu. Jadi dari pintu itu ada kursi rotan kami itu kan, ya di situ mamanya tiduran tapi pintu dibuka, takutnya bapak kalau pulang kalau apa kedengeran, nggak kayak biasa gitu kan, selalu nggak dengar. Jadi tiduran lah, badannya kok capek kali rasanya. Pas tiduran itu melihat ke ke pintu itu kan, namanya kan posisinya gelap, adalah satu sosok waktu itu yang nggak pernah mama pengen lihat waktu itu. Jadi ada sosok pria, laki-laki lah ya, kalau bahasa kita tuh laki-laki, dia duduk di situ di kursi itu menghadap ke mama, dia tuh ngeliatin aja, nggak ngomong nggak apa gitu kan. Di situ mama langsung berpikir, apa ini bapaknya gitu kan, tapi mau ngomong nggak bisa, mulut itu nggak bisa berkata-kata, seperti dibungkam gitu, nggak ada keberanian untuk berbicara gitu, badan pun gemetar pada waktu itu kan. Kok gelap, tapi makin lama dipandang makin jelas wujudnya seperti apa, bentuknya seperti apa ya kan. Kalau diceritakan lagi tuh sekujur badan mama ini merinding, rasanya bulu kuduk ini nggak enak lah ya, masih terbayang-bayang mukanya itu. Jadi pas dilihat lagi bentuknya itu tinggi, hitam, besar, berbulu. Seram. Jadi setelah melihat itu kan, nggak tahu kenapa tiba-tiba perut ini mulas seperti orang mau melahirkan. Mungkin di situ berpikir kan, udah saatnya mungkin anak ini mau diambil bapaknya, biar cepat lah dia diambil bapaknya gitu kan. Jadi di sini tuh mulas, mama ini mengalami sakit yang sangat sakit gitu kan, tapi tidak ada orang di rumah. Ingin menghubungi bapak pada waktu itu tuh udah gak mampu, mau teriak, malu, takut dengan apa nanti respon tetangga melihat bayi yang keluar itu bukan bayi manusia kan, pasti akan jadi cemoohan warga lah ya kan. Jadi berusaha mungkin tidak bersuara, jadi mama di situ melahirkanlah sendiri di kamar itu, ditemani sama makhluk itu, ditemani sama dia, dilihatlah sama dia ya kan. Jadi di situ mama cuma bisa bilang dalam hati, ambillah anakmu, ambillah anakmu, ambillah anakmu. Nah di situ tuh langsung seperti ada kekuatan yang mendorong bayi itu keluar ya kan, sampailah bayi itu keluar pas di hadapan mama. Ya seperti melahirkan normal, berdarah banyak, tapi sosok anak yang dilahirkan itu tuh sangat, kayak mana, sangat menyedihkan lah ya. Tidak seperti bayi, wujudnya emang seperti bayi, kecil, mungil, tapi bentuknya ini langsung seperti, kalau bisa dibilang tuh berbulu seperti kera, hitam,
mukanya tua. Wah, sangat mengerikan. Di situ mama cuma bisa bilang dalam hati, ini anakmu ambillah, ini anakmu ambillah, itu sambil mama memejamkan mata. Jadi nggak lama itu mama buka, itu sosok itu udah nggak ada. Sosok itu udah nggak ada, dan bayinya pun sudah nggak ada. Tapi karena rasa sakit yang nggak bisa tertahan di situ, jadi akhirnya mama pingsan. Sadar-sadar itu udah ada di rumah sakit waktu itu, dibawa bapak ke situ kan. Jadi kata bapak, udah nggak ada, ya udah di situ udah pasrah lah ya kan. Oh ya sudah, cuman saudara-saudara, tetangga-tetangga waktu itu ya sedikit inilah, berbicara waktu itu, bayimu mungkin diambil hantu katanya gitu kan, karena banyak kan kalau di kampung ini nih dek yang mengambil bayi-bayi buat tumbal gitu kan, itu banyak. Jadi oh iyalah, jadi di sini cuma bisa seperti pura-pura sedih, padahal sebenarnya tahu kan apa yang terjadi itu di situ. Jadi bayi itu diambilnya, posisinya pada waktu itu kan ya sudah lega lah ya, akhirnya berpikir gitu sama bapak waktu itu, sudahlah pak, emang mungkin kita tidak dikasih kesempatan untuk punya anak, jangan kau coba-coba lagi seperti ini ya kan, karena nggak bagus. Setelah melahirkan itu mama sama bapak tuh jadi lebih mendekatkan diri lah ya kepada yang kuasa, karena emang kami merasa kami jauh sama pemilik bumi ini, jauh, tidak pernah meminta, bahkan memohon itu tidak pernah. Jadi pada waktu itu kami memutuskan untuk ya hijrah lah, kami kembali ke jalan yang benar gitu kan, mendekatkan diri, mengikuti kajian-kajian Pak Ustadz. Terus di situ kami lebih legowo, lebih bisa menerima, ya sudahlah, pernikahan itu tidak luput dari keturunan, ya kan. Kami pun berjanji di situ tidak ada niatan atau keinginan lagi untuk mendekati hal-hal yang seperti itu, hal-hal instan. Jadi akhirnya berlanjut sampai sekarang, ya kan. Alhamdulillahnya sekarang karena mungkin karena kesabaran kami dan usaha kami juga gitu kan, kenapa nggak dari dulu ya kan, ini yang kami lakukan. Kami ikut berobat lah, program ke rumah sakit waktu itu kan, diajak bapak, dikasih tahu kawan kerjanya, cobalah ikut program di rumah sakit, sekarang ini sudah canggih katanya. Jadi ikutlah program hamil itu kan, dicek satu sama lain. Emang waktu itu tuh kata dokter, rahim mama ini termasuk rahim yang lemah kandungan, makanya sulit untuk punya keturunan. Tapi karena berobat terus, rutin ikut program itu kan, dan akhirnya mama sekarang dikaruniai satu orang putra. Ini yang benar-benar buah dari hasil jeripayah ya. Jadi anak yang kami lahirkan ini adalah benar-benar anak kami, bukan anak yang sebelumnya gitu kan. Jadi ya bisa dibilang apa ya, beda tersendiri ya mungkin ya dek, nikmatnya punya anak yang sekarang gitu kan. Makanya mama pengen berbagi cerita di sini gitu kan, menyampaikan kepada kawan-kawan adik di luar sana mungkin kalau yang pernah mengalami di posisi mama, apalagi yang baru menginjakkan ke pernikahan yang seumur jagung gitu kan, jangan menyerah, jangan melakukan segala cara, apalagi caranya melalui yang tidak benar gitu kan. Sama satu hal lagi, jangan pernah sembarangan berucap. Untuk adik pun juga mungkin jangan pernah sembarangan berucap, karena sekali didengar oleh malaikat bisa diaminkan. Nah mungkin segitu aja yang bisa mama ceritakan, berbagi kisah ini gitu kan, siapa tahu bisa jadi inspirasi untuk kawan-kawan adik ke depannya. Jadi kalau gitu mama undur pamit ya. Assalamualaikum.
warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, sampai di sini cerita kali ini. Mudah-mudahan kita semua dapat mengambil hikmah atau pelajaran di balik cerita ini agar kita bisa selalu ingat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Saya Anjas Mara mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.